Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 hari Rabu tanggal 19 bulan Agustus tahun 2020 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Acara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Agustus tahun 2020 segera dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada bendera merah putih, hormat! Tegap! Gerak! Detik-detik proklamasi. Pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Raffles Haryanto. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mengheningkan cipta.
bersama-sama mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang sudah memungkinkan kemerdekaan bangsa ini, dan hari ini kita memperingatinya. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi, saya ucapkan kepada para siswa SMA Kristen Tiara Kasih dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pada hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk menjadi pesan dari momen yang berharga ini. Pada tahun 2010, sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS, ada berapa banyak suku bangsa di Indonesia? BPS mencatat ada 1.310 suku bangsa di Indonesia. Lalu berapa bahasa yang ada di Indonesia? Ada 750 bahasa. UNESCO mencatat tahun 2010. Terakhir 2017, tercatat bahasa yang dikenali adalah 143 bahasa di Indonesia. Kalau sekian banyak suku bangsa di Indonesia, lalu berikutnya, siapakah kita yang mengatakan kita lebih unggul dari suku yang lain? Bolehkah kita mengatakan bahwa suku saya lebih baik dari suku yang lain? Bapak dan Ibu, para siswa yang terkasih, ketika kita mengenyam pendidikan, terutama di SMA Tiara Kasih, kita diajarkan satu hal untuk memaknai apa yang dikatakan firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengatakan dirinya lebih daripada orang lain. Kita diajar untuk bisa menghargai siapapun kita, dengan latar belakang yang berbeda, suku yang begitu banyak berbeda, agama yang berbeda, latar belakang kita yang berbeda.
di dalam keindonesiaan, maka kita adalah satu. Kita bersaudara. Kata yang kedua adalah asing. Dalam bahasa Indonesia, kamus besar, asing itu dimaknai dengan beberapa kata-kata padanannya. Salah satunya adalah asing itu bermakna dari luar. Kalau ada orang lain di luar dari Tiara Kasih, maka Bapak Satpam akan mengidentifikasinya sebagai orang asing. Pak Robi ulangi. Asing itu artinya orang dari luar. Orang dari luar. Kalau dalam konteks Tiara Kasih, maka orang yang tidak kita kenal datang ke Tiara Kasih untuk bertemu siapapun, maka dia bisa dinamakan orang asing. Maknanya adalah orang tidak dikenal masuk ke daerah kita, itu orang asing. Pertanyaannya, siapakah di republik ini yang menjadi orang asing? Siapa? Pertanyaannya, siapa yang menjadi orang asing di negara ini? Orang asing itu secara hukum dikatakan yang tidak mempunyai KTP, tidak berkewarganegaraan Indonesia, dan orang yang dari negara asing. Itulah asing, Bapak Ibu. Itu namanya asing. Sekali lagi, siapakah yang asing di negara ini? Yang asing itu adalah yang tidak beridentifikasi Indonesia. Singkatnya demikian. Kata ketiga, aseng. Aseng ini dipakai untuk menunjuk satu etnis tertentu. Siapakah aseng itu? Dan kenapa selalu disebut menjadi pengganggu? Hari ini Pak Robi mau meyakinkan dari ulangan yang pertama bahwa kita adalah anak negara Indonesia. Ada 1.300-an suku bangsa, etnisitas yang berbeda, maka kita adalah bersaudara. Tidak ada yang mengklaim ras kita lebih baik dari yang lain. Maka ketika aseng ini disebut, apa yang harus menjadi perhatian dan sikap kita ketika merujuk kepada kita? Dengarkan baik, firman Tuhan berkata, jangan kau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hari ini kepada siswa, dengarkan ini baik, pesan dan amanat ini. Kamu diajarkan di sekolah Kristen Tiara Kasih, bukan untuk membenci siapapun. Kamu diajarkan untuk mengasihi. Ketika engkau disakiti, ketika engkau dibuli, sikap dan tindakan kita apa? Anak-anak Tiara Kasih diajarkan untuk mengasihi, bukan untuk membenci, tidak untuk mengobarkan kebencian, tetapi menyemai kedamaian. Ketika engkau ada mendengar sesuatu yang tidak nyaman bagimu, dengarkan ini baik. Di sekolah ini 95% adalah suku Tionghoa yang bersekolah di sini. Dengarkan amanat ini, nak. Kamu adalah agen-agen perubahan yang menyemai kedamaian bagi negeri ini. Kamu harus menyemai kedamaian. Kamu harus mengasihi setiap orang, siapapun dia, latar belakang agama, suku, kamu harus mengasihi. Atas nama bangsa ini, kamu harus mengasihi sesama seperti dirimu sendiri.
Kalau kita dibenci, maka kamu harus mengasihi. Ini yang diajarkan oleh SMA Kristen Tiara Kasih. Jangan ada dendam, karena ketika kita dendam, maka yang terjadi adalah membunuh kehidupan. Ketika kita benci, membunuh kehidupan. Mari kita semai kedamaian di negeri ini. Ketika 75 tahun Indonesia merdeka, perbedaan tidak menjadi halangan buat kita bekerja sama. Perbedaan di bangsa ini permanen. Dia akan menjadi mutiara untuk disemai. Bangsa ini memerlukan agen-agen perubahan pendamai, sehingga masyarakat yang dicita-citakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat yang adil dan makmur itu bisa dilakukan pada saat kita bekerja sama. Tidak ada seorang pun atau suku bangsa pun mengatakan saya lebih baik dari suku yang lain, sehingga sayalah yang menjadi agen. Tidak, tetapi kita semua akan menjadi agen perubahan, terutama sikap kita kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sebangsa setanah air, para siswa sekalian, hari ini kita menjadi saksi. Saksi di mana 75 tahun Indonesia ini merdeka. Bukan hanya saja menjadi saksi, tetapi kita akan menjadi pelaku-pelaku sejarah yang akan berbuat kebaikan untuk bangsa dan negara ini ke depan. Kalian adalah pewaris sah bangsa ini. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa ini. Kami, Pak Robi, berdiri di podium ini. Tidak akan lama, nak. 4-5 tahun lagi kami akan purna bakti. Tetapi kamu jalan masih panjang. Kamu akan menyemaikan. Kalian akan menyemaikan produktivitas untuk bangsa dan negara ini bisa dibangun, bisa ditumbuh kembangkan atas dasar saling percaya, toleransi satu dengan yang lain. Secara pribadi, Pak Robi di keluarga itu ada 5 agama. Ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, dan hari ini juga ada Konghucu. Itu di keluarga kami. Tidak pernah bertengkar, hanya persoalan dalil agama. Tidak pernah. Yang hari Minggu mau ke gereja, kadang kita diingatkan oleh yang berlainan agama saudara kita, ke gereja. Nanti kalau mau sholat Jumat, kami yang mengingatkan kamu sholat. So, indahnya bangsa ini ketika kita saling menerima satu dengan yang lain. Karena itulah esensi dari dan cita-cita bangsa ini. Ingat, apa yang dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menjadikan Indonesia ini makmur berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada. Terakhir, Bapak dan Ibu para siswa, di dalam masa wabah COVID-19 ini, kita tidak dilemahkan dengan berita-berita di mana COVID ini menyebar kemana-mana. Tetapi ini menjadi momentum buat kita untuk meningkatkan produktivitas kita. Semakin rajin bekerja. Sebagai pelajar, kamu harus rajin belajar. Bukan akhirnya COVID ini menjadikan kita malas.
Bangsa ini memerlukan orang-orang yang rajin. Bangsa ini memerlukan orang-orang yang mempunyai productivity, bukan orang-orang yang malas. Yang terakhir, mari kita bersama-sama menghayati proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kita maknai sebagai satu motivasi untuk berkarya, untuk produktif, untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Dirgahayu Republik Indonesia. Jayalah Indonesia. Kamu dan saya adalah Indonesia. Sampai kapanpun kita Indonesia, selama hayat di kandung badan, darahku merah, darahku Indonesia. Amanat selesai. Tuhan memberkati kita semua. Lanjutkan. Siap, grup. Menyanyikan lagu nasional tanah airku, dilanjutkan dengan lagu daerah Siring Kuning oleh Angelica Christie. Musik diaransemen oleh Bapak Bobby Septiadi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
bintang ya nona meninggi hari. Kalau tidak nona, karena Tuhan sayang, tidaklah kami ya nona, tidaklah kami ya nona sampai kemari. Sidik kuning nona, batangnya hijau nona, yang putih kuning ya nona, yang putih kuning ya nona, memang sejodoh. Ani nona, bukannya wajah sayang, dipakailah anak ya nona, dipakailah anak ya nona, batatangannya kami nyanyi nona, memang sengaja sayang, lagunya asli ya nona, lagunya asli ya nona, pusaka lama sidik kuning nona, lagi di tepi nona, kami menyanyi ya nona, kami menyanyi ya nona, mohon berhenti. Sidik kuning nona, lagi di tepi nona, kami menyanyi ya nona, kami menyanyi ya nona, mohon berhenti. Pembacaan doa oleh Bapak Jamal Simatupang. Mari kita bersama-sama panjatkan doa syukur kita atas hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama keluarga besar SMA Kristen Tiara Kasih menikmati upacara Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Terima kasih untuk segala persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia, hingga kami boleh menikmati upacara ini Tuhan dengan hikmat, berjalan dengan lancar. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk cuaca yang juga mendukung berjalannya upacara ini dengan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus, kami juga Tuhan tak luput bersyukur bagaimana Tuhan telah menolong, menyertai tahun demi tahun, puluhan tahun, bahkan sampai yang ke-75 ini. Engkau menolong, menyertai perjalanan proses pembangunan bangsa ini. Terima kasih untuk para pahlawan-pahlawan pendahulu kami yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini, sehingga kami dapat menikmati sukacita, kebahagiaan, dan kemakmuran bagi bangsa ini. Tapi Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, agar kiranya kami sebagai generasi-generasi penerus bangsa, dan terutama kami sebagai keluarga besar SMA Kristen Tiara Kasih, kami mampu boleh mewujudkan cita-cita para pahlawan kami, dengan terutama kami boleh belajar dengan rajin, belajar dengan keras, dan bahkan juga Tuhan boleh menjaga kedamaian, menghormati satu dengan yang lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Terlebih khusus saat ini juga Tuhan, kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Dunia sedang bergumul dengan masa pandemi 19. Ya Tuhan, terlebih juga dengan bangsa Indonesia. Dan kami boleh melihat dan Engkau juga boleh melihat ya Tuhan. Ini telah melemahkan perkembangan di dalam perekonomian bangsa dan bahkan juga dalam pendidikan dan juga segala aspek ya Tuhan. Bapa di dalam surga kami berdoa, kiranya belas kasihan-Mu boleh Tuhan menolong bangsa kami keluar dari krisis pandemi yang ada. Dan Tuhan tolong seluruh para pemimpin kami, pemerintah kami, untuk dengan hikmat bijaksana mengatasi setiap persoalan yang masih ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk para peneliti yang saat ini kami boleh dengar sudah ditemukan obat-obat yang dapat membantu kami keluar dari pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka semua. Tambah-tambahkan mereka Tuhan kecerdasan untuk boleh mampu menemukan sebuah obat ataupun Tuhan vaksin yang dapat menolong kami keluar dari ketakutan pandemi 19 ini. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Karena Engkau sudah mengizinkan memberikan anugerah kemerdekaan ini. Engkau tidak akan biarkan kami Tuhan jatuh terperosok. Tetapi Engkau terus Bapa akan boleh memberkati bangsa ini untuk menuju kemakmuran demi kemakmuran. Bahkan juga kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu untuk tahun-tahun ke depan. Tuhan menolong bangsa ini. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Dan terutama kami keluarga besar Kristen Tiara Kasih, kami boleh bersama-sama melakukan tugas tanggung jawab kami, panggilan kami sebagai guru, sebagai siswa. Kami boleh melakukan semua tugas kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Agustus tahun 2010 telah selesai. Pasukan siap dibubarkan. Bubarkan. Siap bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman oleh Ibu Susana Ratna Dewi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh petugas upacara, panitia yang sudah berjeri lelah berlatih. Ya,
Kita tahun ini adalah tahun pertama kita mengikuti upacara secara visual ya, di online gitu ya. Nah, setelah ini kita akan mengikuti perayaan. Jadi seperti yang kalian, saya yakin setiap kelas sudah dikasih tahu. Habis ini kalian punya waktu sejenak untuk beristirahat. Tepat pada waktunya nanti kita perayaan, tidak perlu lagi harus diingatkan, berarti kalian sudah langsung masuk ke dalam Zoom ID di mana kita akan melaksanakan perayaan kita. Jadi mohon ikuti dengan baik, jaga disiplinnya kalian, tertibnya kalian. Kita sama-sama mau merayakan untuk hari proklamasi kita yang ke-75 dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Cukup sekian dari saya. Jika ada tambahan dari Pak Raffles, tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.